pertama kali saya datang di sini, saya benar-benar terkejut ya. Maksudnya terkejut di sini tuh suasananya sangat kental dengan persaudaraannya, menyenangkan, rileks. Saya benar-benar merasa dihargai gitu ya. Dan saya sangat takjub dengan akhlak teman-teman di sini gitu. Aduh, Masya Allah, mereka sangat sopan-sopan, benar-benar akhlak yang luar biasa di sini gitu loh. Memang seharusnya untuk menjadi konsisten, karena hidup ini bukan main-main. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah, jadi kita mesti konsisten dan serius. Oh, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat. Selain kajiannya menyenangkan, di sini malah berasa seperti kita sedang kopdar. Jadi suasana santai tapi serius gitu ya. Kajian yang disampaikan juga itu buat saya pribadi lumayan luas dan mendalam. Buat saya cukup berbobot. Oh, bedanya di sini lebih asik ya. Lebih asik, enjoy, happy, menyenangkan. Terus bisa gampang mudah dicerna begitu. Diamanahkan untuk mengurus Masjid Al-Ukhwah ini oleh Presidente saya, Johnny Pigut, dan alhamdulillah ngaji di sini atau kuliah malam sudah hampir 5 tahun mungkin ya. 5 tahun, alhamdulillah sudah 5 tahun, dan kita juga di sini bukan hanya untuk member atau member brotherhood, tapi untuk umum juga. Kebanyakan juga di sini banyak ada yang bekas ex gangster, ex bla 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 dan lain-lain banyak, dan insya Allah di sini kita bersilaturahmi, belajar bersama, istiqomah bersama menuju dalam kebaikan, insya Allah. Alhamdulillah, mungkin yang saya rasakan sampai saat ini, kalau dibilang kemudahan atau itu bukanlah ya, karena istiqomah itu berat ya. Yang saya rasakan banyak pelajaran yang saya dapatkan di sini, terlebih alhamdulillah kita juga ada seorang guru pembina kita, yaitu Guru Ustadz Sinyo Hendrik, selalu menyampaikan nasihat ataupun tentang pedoman-pedoman hidup yang ada di Al-Quran, sehingga saya sampai saat ini alhamdulillah istiqomah untuk selalu hadir di kuliah malam, karena dengan begitu hidup saya terasa ringan untuk dijalani gitu. Wassadaqar Rasul Karim. Semoga semua pihak yang terlibat dalam kuliah malam ini mendapat kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga rekan-rekan kita yang kini tidak bisa hadir dikarenakan satu sebab dan lain faktor, semoga Allah curahkan rahmat dan maghfirah, dan kita yang berupaya konsisten di dalamnya di setiap hari Selasa malam Rabu, semoga menjadikan sebab kita bertambah mulia derajat dan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, barakatul ummil kitab, Al-Fatihah. Ini hasad ya, hasad salah satu dari penyakit hati yang terbukti sejak kali pertama Allah mengutus manusia ke muka bumi ini, menjadi sebab tumpah darah sampai pada akhirnya. Seperti tadi siang saya terkejut melihat berita di Jawa, ada seorang majikan dibunuh dan dimutilasi oleh pekerjanya. Nah, salah satunya itu dengan motif dendam. Dendam dikarenakan sakit hati, bahkan si pelaku tidak menyesal. Apakah Anda menyesal telah melakukan pembunuhan dan mutilasi? Tidak. Kenapa?
setidaknya dendamku terlampiaskan. Nah, kenapa nggak langsung datang ke polisi aja nyerahin diri? Keenakan polisinya kalau begitu. Nah, nggak ada kerjaan gitu, tenyangan heula. Karena itu sesuatu anu miris lah. Miris yang mana manusia itu salah satu cirinya itu kan punya hati nurani, tetapi hari ini sudah banyak hilang dalam benak manusia. Nauzubillah min dzalik. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit. Nah, karena memang pada akhirnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, qalilan ma tu'minun, hanya sedikit orang-orang yang beriman. Qalilan ma tashkurun, hanya sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Qalilan ma tazakkarun, hanya sedikit sekali orang-orang yang memahami tuntunan Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit. Bahkan yang masuk surga pun jumlahnya hanya sedikit. Kebanyakan manusia dan jin masuk neraka bersama-sama. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ya sedikit. Jadi mau level-level anu hade mah pasti ngan saeutik. Contoh, orang yang kayanya benar-benar kaya banyak sedikit. Sedikit. Sa RW hiji gente meureun. Yang benar-benar kaya ya. Orang yang benar-benar pinter sedikit lagi itu. Orang yang benar-benar kuat sedikit lagi. Jadi loba mah kebanyakan nu hargaan. Gitu. Lamun bisa orang yang bodoh, wah loba pisan. Jelema nu jahat, loba pisan. Jelema nu teu ibadah, loba pisan. Selalu yang banyak itu hampir kebanyakan buruk. Maka wajar Allah beri peringatan manusia dan jin diancam dengan diperingatkan dengan neraka jahanam dan kebanyakan masuk. Nah, silakan dibaca nih. Surat Al-A'raf ayat 179. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Nauzubillahi min. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Padahal semuanya Allah berikan hati nurani, tetapi kebanyakan hatinya itu tidak mau dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Sehingga orang yang cenderung kepada tolabul ilmi, ngaji itu sedikit itu.
Sedikit jika dibanding dengan yang tidak. Di semua tempat. Anda tinggal dimanapun silakan cek di masjid Anda. Banyaknya yang cenderung kepada ngaji dan tidak, pasti banyak nuntut. Walaupun ayah hiji tempat masjidnya pinuh lamun berjamaah subuh, pasti anger loba kan nuntut. Lain pinuh masjidnya beneran kurang gede. Ada masjid detik punya pasti pinuh. Dengan jumlah kakak yang hadir mungkin berapa ratus. Sampai saya ketika kemarin tuh ngaji di Pasir Layung. Nah, alhamdulillah Pak, iya kami berjamaah mah pinuh wae. Nah, pinuh wae teh memang nu dongkapna seueuran atau masjidnya kurang gede. Jadi mana bahannya kakak berapa di sini? Ada 500 kakak mah. Yang hadir berapa yang sholat? Cuma 100 dah. Lo bahkan itu datang enggak berarti. Semuanya muslim. Berarti anggar terdatang udah terdatang berarti 400. Lo bahkan itu datang. Nah, dengan petunjuk Allah, manusia diantar kepada jalan yang menghantarkan bahagia dunia akhirat. Ihdinas siratal. Entah apa sebab dan faktornya, hampir kebanyakan nggak mau. Sejak kali pertama Al-Quran diturunkan, bahkan pada masa Nabi Muhammad SAW, di tengah-tengah mereka, manusia musyrikin Mekah pada waktu itu, kebanyakan tidak mau dibimbing oleh Al-Quran. Nah, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Nah, ini saya tulis kolom. Kolom ini saya isi dengan manusia untuk berkehidupan di dunia yang menjadikan sebab kebahagiaan di akhirat sejak kali pertama Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini. Jadi petunjuk Allah sudah turun saat manusia turun ke muka bumi. Dan terbukti hanya bumi yang dapat dijadikan tempat tinggal. Jadi bisi bosan di alam dunia hidup perubahan. Coba hijrah ke planet Mars, juga aya nasib alus di situ. Coba pindah ke Pluto, cobaan. Mulai jelema. Dan tidak ada penghidupan. Kecuali nyamun di komplek Margahayu mah beda deui. Jalan Pluto, di kameramen kita tuh orang Saturnus tuh. Nah, orang Saturnus ada sama Saturnus juga ya, Pak Cahyo. Di Saturnus juga. Nah, manusia ini coba lihat. Surah 2 ayat 8. Lalu terbujuk rayu dengan syaitan, oleh setan, hingga ketiga-tiganya Adam dan pasangannya, yang ketiga makhluk dari jin yang menjadi penggoda itu diperintahkan turun. Kulnah bitu min hajami'a. Turunlah kamu ke dunia. Itu isyarat bahwa siapa yang melakukan maksiat di muka bumi ini, maka martabat derajatnya akan jatuh. Nama baiknya akan jatuh. Walaupun sebelumnya dia terhormat, walaupun dia punya kedudukan yang mulia, walaupun dia orang yang sebelumnya soleh, kalau berdalam konteks kemaksiatan dan tertangkap oleh KPK, jatuh martabatnya langsung. Jadi jangankan oleh KPK, selingkuh, banyak orang selingkuh demi memuaskan nafsu, upamajikan langsung kieu tah. Teu berdaya. Ya naon atuh saha eta foto? Naon ieu maksudna ieu? Langsung dikenap ya. Untung teu diborgol oge. Jadi kalau panggil salingkuh ke pamajikan geus sieun. Komo maksiat engke di poe kiamat yang hareup ka Allah. Wah, geus ngeri itu. Dikejar manusia pun kita ketakutan. Komo udah ku malaikat mau bisa lompat. Terbukti dengan kematian. Saat Israil Allah perintahkan datang pada seseorang untuk mengakhiri hidupnya, satu pun di antara manusia tidak ada yang bisa menolak. Nah, berarti dalam kuasa Allah. Nah, kita lihat nanti dari mana sebab hasud ini.
Manusia itu paling tidak terdiri sempurna dari 3 unsur, dari 3 aspek. Yang pertama, dia manusia khasnya punya hati nurani. Yang kedua, dia khasnya punya akal. Yang ketiga, dia makhluk yang berfisik. Kalau fisik saja dengan naluri itu tanpa akal disebut binatang. Binatang punya fisik tidak? Punya akal tidak? Punya hati? Tidak, tapi bentuknya insting, naluri. Naon buktinya binatang punya insting, punya kebutuhan yang namanya kawin. Jeung eta binatang apaleun mana bikang mana jalu. Padahal kelaminnya tertutup oleh bulu. Nyahoeun. Kecuali domba mah jelas ngagebay jual domba mah. Ya, domba jalu bikang jelas. Tapi untuk burung, level burung susah itu. Jalu nu mana, bikang nu mana, termasuk hewan lain. Kalau ada makhluk yang punya akal saja ada nggak? Tidak ada. Yang hati dan akal itu ada para malaikat. Malaikat punya kolbu, punya akal tanpa fisik. Termasuk jin. Jin punya fisik tidak? Tidak. Akal? Akal punya tidak jin? Hah? Punya, pan ditugaskan ke Allah ibadah. Atau tugas akal mah bisa ibadah itu. Tapi lahum kulubun. Punya hati tidak jin? Punya. Nah, namun tanpa fisik. Nah, kita lihat nih. Mang Pompi jalan bisa nih. Berapa gituan? Sok barang leut, nuju bahkan ya. Gunaon sabab punya fisik. Nah. Jin sok dahar tara berarti jin. Tara. Jadi kadenya tong jin mah teu perlu dahar. Sebagaimana malaikat, lamun jin barang dahar, beak dahareun urang. Gitu. Karena tidak punya fisik. Jadi alih-alih setan menyesatkan butuh kopi, nyium kopi hidung, mah waduh kata sesat eta. Kita pemajikan di mana terus kuliah gitu. Ya. Nah, ngaji teh ararudud lain ngaji kuliah ieu mah. Kenapa kita perlu belajar? Karena kita diberikan akal. Matak sapi, domba perlu teu ngaji? Teu perlu, wajib teu wajib acan. Naon sabab? Tidak punya akal. Kenapa kita harus beragama? Karena berhati. Mun hati teu dieuseun agama pasti leles. Fisik teu dieuseun dahar jeung inum pasti leles. Akal teu diilmuan pasti leles akalna. Lemah akal. Sulit menyelesaikan persoalan. Aya problem teh liur. Naon sabab? Teu kabaca. Maka wahyu pertama itu surah apa? Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Persoalan itu tidak akan menjadi sebab gejolak buruk dalam jiwa manusia lamun eta masalah kabaca. Nu jadi lieur teh teu kabaca. Aduh aing boga masalah lieur euy tah siga si eta pelaku pembunuhan. Lieur teh. Pusing kudu nu ngaranna. Tidak terselesaikan, akhirnya melakukan kejahatan, kriminal. Terus, nah, punya hati, sehingga hati harus diisi dengan apa? Dengan din. Nah, dari mana sebab hasud ini? Fisik kita, betapapun kita memelihara, tidak mau terluka, dilekatkan di hati. Hayang teu bohak. Mau. Hayang teu bisik urang misalah. Patah tulang, mau. Tapi rek kumaha abdi ge anger, dijamin. Pasti cilaka.
Kabeh pasti di dia pernah halaman cilaka. Kabeh pasti. Kalau bicara motor, saya yakin semua kita pernah jatuh dari motor. Benar? Ayo pernah ya dia? Lamun tara motoran yang percaya. Tapi lamun sok motoran pasti ngalaman labu. Tong borok urang atau Valentino Rossi we geus ngalaman. Komo Kang Dadang. Gitu. Mangadi pernah jatuh pernah? Pasti. Pak Imat? Gantos. Mang Acut? Terus mau kabilang ieu mah tuh. Terus kabilang. Apalagi kalau jatuh cinta ya. Oh. Nah, fisik ini akan mengalami yang namanya luka. Bohak, kakeret, lewat rabuh, ti kosewat, ti sereule, nanti dijalike, ditotog, diguling. Jadi bahasa Sunda mah beunghar ku kata. Lamun Inggris mah satu saja fall. Rek ti soledad, ti sereule enger fall. Indonesia jatuh hungkul geus rek namanya jatuh. Indonesia mah heuh labuh nanti kumaha? Heuh labuh oh ditotog atuh eta mah. Urang teh keur ieu jual labuh kumaha? Atuh sereuleuh atuh eta mah atuh. Gitu ya. Tikusruk. Nah, saat luka, kalau luka fisik itu dinamai dawaun. Nah, obatnya itu dawaun. Jadi fisik yang luka harus diapain? Harus diobati. Obat fisik dinamai dawa. Nah, kalau fisik terluka tidak diobati, itu bisa berdampak apa? Infeksi. Yang bisa menjalar kepada eksim, tetanus. Bahkan tidak sedikit bisa diamputasi itu. Saya punya saudara dari istri saya. Satu waktu beliau masuk kebun. Masuk kebun. Di kebun itu tersengat oleh serangga. Tersengat serangga. Atul digarok. Meureun kukuna kotor. Eta dampak dari apa yang digaruk itu menjalar. Hingga akhirnya ke rumah sakit dipicun daging sakieu. Sopak. Ditamal na kunaon cik? Ku kulit bujur. Pohak tuh gitu, gara-gara naon tah? Luka. Gitu. Dan kita mengetahui kalau obat luka itu ragamnya banyak. Gitu. Lamun kakeureut, sok mangke naon obat kakeureut? Bat merah, betadin, nanti babadotan, ciduh kolot, ciduh. Bahkan namun anu panas ayeuna ku oli saya dia ku oli ya ngarem oli itu obat ragamna tuh getah cau gitu. Naon di seueuh gitu. Kadang make uyah macam-macam gitu. Naon kenal? Daun kelor gitu. Ragam eta obat luka. Pak Abdus di mana heula atuh? Oh nya. Nah, jadi tidak sedikit dampak buruk dari fisik yang terluka. Sebab luka banyak. Ya, tadi tiap labuh naon. Batuk fisik lain. Obatnya loba. Loba. Coba naonnya obat batuk. Kecap. Hidrukan. Jahe. Pix. Peppermint. Komik. Konidin. Obat ini mah obat cacing galau. Fingermi.
Naon deui? OBH. Pilek obatnya ya? Pasti loba obatnya. Pasti loba eta. Mixagrip. Naon deui? Prokol. Stopkol. Terus Utraplu dan seterusnya. Nah, berarti nu apal obat mindeng pilek berarti ente. Sampai ka hatam. Ara ku ieu teh cager cobaan buat ieu. Ara teh cager cobaan buat ieu. Cek enak cek deui. Obat mencret obat teh. Mun apa berarti asok ente. Jeung dikersakeun nih kabeh pernah pilek saya yakin. Kabeh pernah batuk, kabeh pernah mencret. Gitu. Pernah mencret? Iya padahal itu sultan itu. Anggar mencret betul bisa lolos. Gitu. Ya, padahal makanannya pacat lima sempurna ente. Gitu. Anggar muncul bisa ditolak. Gitu. Apa menang mencret? Kami menang dia pasti dia udah dahara sembarangan dia. Taubat. Tah hati pun hati-hati ya. Hati pun bisa terluka. Nah. Sama sebabnya pun banyak. Sebabnya pun banyak. Ada yang lewat ditolak cinta, ya. Patah hati, dia broken heart. Ada yang memang dikarenakan sebab fitnah, ya. Ada yang sakit hati seseorang terluka sebabnya dikarenakan caci maki, ya. Ada yang sebabnya dilecehkan, ya. Dibully, ya. Ada sebabnya mungkin ditipu atau mungkin ditertawakan, boleh. Ya. Ketika itu maka hati akan terluka. Nah, saat luka hati ini tidak diobati, nah inilah salah satu sebabnya Hasan. Jadi awalnya terluka heula. Itu. Jadi siga sakumaha fisik rek ati-ati keubeung labuh bakal ngalaman. Kitu ge urang hirup kumuh bermuamalah berinteraksi mau bisa pasti akan mengalami hati yang terluka. Tong boro jeung batur jeung pamajikan sorangan we. Sok. Seri itu ngalaman mandai. Tong boro jeung baturan jeung kolot sorangan kadang-kadang. Tong boro jeung kolot sorangan itu. Ku anak sorangan tidak sedikit orang terluka. Anjing babatur yang pugeuh we babaturan batur sama itu. Seringkali kita aneh ketika tersakiti oleh teman, kok aneh anak sendiri kamu pun juga sering menyakiti. Persoalannya naon? Hati urangna lemah. Fisik sakuat-kuatna fisik nyanger. Ayeuna notogna kana ramkawat we anger we. Tuh Mang Eki, Mang Fadal bersterak ya. Angga ati kusruk pada bakal bohat. Itu. Maka sebab luka itu adalah dinamai setan. Jadi makna setan itu banyak. Salah satunya sesuatu yang menjadi sebab penghantar mudorot. Maka Quran memberitakan setan itu dari mana? Minal jinnati, dari sebagian mereka dari kelompok jin. Dan sebagian mereka dari bangsa manusia yang menebar keburukan baik lewat lisan dan tangan-tangan mereka. Ketika itu mereka dinamai oleh Al-Quran setan. Namanya senang mudorot teh, namanya mudorot teh. Nah, sedih diagram kena gancang maksana. Sedih, takut, dan sakil.
Sakitnya sakit bahasa Padang. Takut dan sakit dinamailah musuh. Nah, karena musuh, pagawean anak membuat pihak yang dimusuhi itu sakit, takut, dan sedih. Sehingga berusaha menimpakan keburukan. Bahkan Quran wanti-wanti itu dari jalannya anak dan istri kita sendiri. Coba lihat surah apa tuh? Surah At-Taghabun. Surah 64 ayat 14. Al-Quran sudah jauh-jauh hari memperingatkan kita. Orang-orang yang telah beriman, hati-hati. Min azwajikum, sebagian dari istri-istrimu, wa auladukum, dan anak-anak kalian. Aduwwul lakum, musuh bagimu. Apa tandanya? Dengan sikap dan perbuatannya, bahkan ucapnya, tuturnya, bahkan WA-nya, membuat suaminya sedih, sakit dan takut, sambil berpikir aneh. Enak ya, hari anu bener suami dan istri saling menyayangi, saling menyakiti. Lamun aya nu saling menyakiti aneh, itu geus normal keluarga eta, geus sehat. Anak dan orang tua itu idealnya sebetulnya saling menyayangi, saling menyakiti. Ini ada yang tampil menyakiti ini. Kenapa? Tidak pakai petunjuk Allah. Akhirnya terjadilah pembunuhan. Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, suami bunuh istri, istri bunuh suami. Bahkan teman bunuh temannya, tetangga bunuh temannya. Akibatnya ini hati yang terluka. Ayat motif pembunuhan dikatakan gembira. Kenapa kau bunuh dia? Saking ku atoh abi. THR abi 3 kali lipat atau teuing jadi ngejosting akhirnya ngunclap dia peso. Wah mungkin pasti karena dendam. Hah? Bener. Saking ku atoh gitu ya. Mau tahting memang harta kan nyawa samurai gitu tuh. Oh salah itu tuh. Seperti fenomena di Bandung Timur, banyak orang yang lempar batu ke mobil, itu zaman nu bahagia, zaman nu susah. Nu stres sudah gitu oke. Dan bahagia mau mungkin. Nah, lagi. Jadi kita ini mesti hidup waspada. Kenapa? Karena tadi saya bilang dari awal, hanya sedikit sekali orang yang beriman. Hanya sedikit sekali orang-orang yang memahami petunjuk. Sehingga siap-siap dimanapun kamu berada, kamu akan mendapat kalimat-kalimat, sikap-sikap yang menyakitkan. Kalau kamu tidak berpegang pada tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, oke, lihat lagi. Kembali. Jadi segala hal yang buruk, bahkan makanan kalau kita makan bisa menjadi fisik kita rusak, itu dinamai setan. Narkoba itu bisa dinamai dengan setan. Kenapa? Karena membuat kehidupan manusia menjadi sakit. Gitu. Di setan teh lega ya. Sebutan sesuatu yang buruk. Nah, saat hati terluka, maka hati pun harus diobati. Tapi memang perhatian manusia terhadap obat hati itu hampir lengah. Saya ambil contoh. Coba baca Bang Epan. Surat Rum ayat 7. Surat Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah. Mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Tuh, tinggali. Jawab dengan jujur. Pernah sakit gigi? Saat sakit gigi melanda, menyerang,
Gimana rasanya? Sakit. Berpikir obat itu butuh berapa lama? Langsung jangan ubar. Kerowok ke pemajikan. Ayah kena itu konstan. Ayah itu bintang 7. Gitu. Jadi huntu langsung nyerita. Ingin segera sakit giginya itu sirna. Lamun misalnya suku lengan, labuh na motor sepeda, langsung duduk baran mau diantepkeun. Nah, langsung. Itu fisik. Maka cek Allah, kalian itu selalu mengutamakan hal yang fisik-fisik saja. Sementara tentang hati yang sebab itu Anda selamat di akhirat, manusia kebanyakan lengah. Saat hati terluka, langsung jangan ubar. Akhirnya ku setan di kanelan, di ladaan. Sehingga anu di Jawa itu ngabunuh juragan tah. Balik gawe ngahulang di kamar. Mane dadae kanan di gitu-gitu. Hah? Mane kawan yang ngirup. Pilihan tah ku batu. Siga habil jeung kobil. Rek ku peso ditusuk beteungna. Rek digorok, rek dimutilasi, sidah kana panci. Loba contohna sok atuh berkreatif maneh teh. Saya yakin sebelum pembunuhan itu berpikirnya jauh-jauh hari. Tapi karunya ibu anak majikan, tuman andai. Ini masalah hidup dan mati. Harga diri ini. Indung mana gen nu nyusuan mana campanang itu kitu ka maneh komo si eta nu maksudna. Kesimpulan mantap. Kill him. Jeung setan deal. Langsung pan diburu batu, das dipencit, dicor. Padahal itu tiap acara ngecor masjid terang ngiluan saya. Tapi hari tahu jangan ngecor sorangan kayak lawan. Itu salah satu sebab di antara sekian banyak pembunuhan. Betul tidak? Nah, awalnya sana hati yang terluka. Nah, luka hati banyak ragamnya, banyak jalannya, tetapi obat hati mah ngan hiji-hijina. Obat hati disebutlah sifat. Lamun obat fisik, dawa gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa nuril absar. Maksudnya nanin wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Saya tahu gitu, Roy. Asegaf. Sholli wasallim. Takbir. Allah. Kita dakwah jeung sifat itu bedakeun. Naon sifatna ngan hiji-hijina Al-Qur'anul Karim. Nah, sifatnya itu adalah Al-Qur'an. Nah, ubarna hiji-hijina ieu. Sakit hati tidak akan sembuh kalau Anda curhat ke baturan moal masageun. Kecewa hirup, jatuh usaha, menangan petunjuk, moal cager ngan hiji-hijina Quran jawabannya. Sok, pernah curhat ke baturan? Menang solusi? Moal. Tenang sesaat,
akan muncul gejolak yang lebih besar. Komo lamun curhat ka setan. Tramadol we dua. Tilu dimensikeun eta. Gitu. Jeung tai ucing saeutik. Anu geus garing tapi tinyu. Gitu. Karena teh ucing geus garing teh jadi mengandung glaserin eta. Diuyup lumayan reply eta. Ya datang ke baturan aing teu ngeuna aing kolot ieu aing geus we ta arak arcio saeutik teh. Stel jeung waka-waka. Bob Marley we ta. Aslinya no money no cry. So, baca surat 10 ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhan, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Oh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya, salam. Jadi lamun leungeun terluka keluarga teh pasti laler nyampeurkeun. Tes. Nu nyampeurkeun kana luka laler atau tawon? Laler pasti. Itu. Nyampeurkeun. Mawa naon tah laler teh? Mau bakteri, bakterinya tidak naon, tinu tai, nempel karena luka, nyuleungeun asuku, penyakit eta teh, bahaya. Begitupun saat hati terluka, maka langsung sang dokter seakan-akan datang setan, langsung membangkitkan amarah. Pernah tuh ketika hayang kikep ditolak ke pemajikan sakil terus ngabagel libur ditolak ku hati urang ditolak tapi karu yang pemajikan teh nyamun teh kitu pan sepaaya pijat plus kos kudu apal wae googling atuh dikasih hejo panterang jeung micet mumpung nuju promo cek setan akhirnya selingkuh gitu. Sampai saya pernah ngobrol dengan seorang perempuan anu memang bagian karena gitu gawean teh gitu eteh nu dongkap teh jara omlo galuh bojo dongkap teh galuh majikan aneh disebut majikan boga datang kene kanu gitu gitu panginten ngabagel genok gitu pernah terus jadi saat hati terluka kalau iman kita lemah setan akan menghampiri. Boleh jadi kita pernah sakit hati oleh sikap teman kita, lalu datang ke rumah merenung tujuan nama, lu nyampul kena setan. Tuh mana kau nya aing oge. Tambahan ke setan teh. Cek hati urang teh naluri teh aing kurang kumaha bager ka setan. Tapi sudah kitu ka urang. Cek aing oge. Da emang kitu setan mah. Gitu. Matak mana gitu. Geus tong deket di tadi. Tong deket deui. Mun pagi tong ditanya. Siap. Akhirnya urang buka penyakit ujung.
Padahal itu muslim. Ibadah ke orang teh. Atas dasar sakit hati. Padahal lamun pakai Quran mah moal mungkin. Naon sabab urang mah hade titah ukur ngajaga hate unggul hate nu saha? Nu Allah. Lamun aya jelema melukai hati kita dengan ucap dan tangannya, eta dosa lain. Jangan saha eta dosa. Yang jelema eta. Kalau kita hanya sekedar mengikuti keburukan orang, buat apa kita belajar? Maka Nabi memberikan contoh teladan di tengah-tengah masyarakat yang tajam lisannya. Bengis perangainya. Ucapan yang menyakitkan. Tapi beliau tegar. Nah, paham arti makna hidup ini. Nah, kita lihat satu lagi. Jadi sifatnya dikenal sudah. Al-Quran. Ini surat Al-Isra ayat 82. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kita lihat. Jadi saat hati terluka, sebagaimana saat fisik terluka akan datang lalat, saat hati terluka akan datang setan dari bangsa jin, bahkan bisa jadi setan dari bangsa manusia. Si pelaku pembunuhan mutilasi yang kemarin terjadi di Jawa itu boleh jadi pernah curhat sama temannya. Cuma temannya memberi saran yang salah. Akhirnya terjadilah kejahatan. Demikian pun banyak di antara manusia saat mendapat luka dalam hidup ini, datangnya bukan kepada petunjuk Al-Quran, tapi datang pada setan-setan manusia. Akhirnya diarahkan kepada sesuatu yang buruk. Dengan pandangan-pandangan yang dihiaskan keindahan. Nah, manusia, Allah perintahkan untuk mencari karunia. Wabtagi min fadlillah. Kemarin tuh sudah saya bahas tuh. Ketika manusia berjalan, berkehidupan, masing-masing ada yang Allah anugerahkan dan tujuannya untuk harmonis dalam kehidupan ini. Ada yang memperoleh ilmu, ada yang memperoleh tahta, ada yang memperoleh harta, ada yang sekedar memperoleh tenaga. Jadi ini modal dari Allah untuk mencari keriduannya. Ada yang hidup sampai kepada kan bicara apa tuh? The age of 40. Ada yang berjalan sampai di usia 40 tahun. Ada yang mendapat ilmu. Aya nu ilmu teboga tepati aya tahta dapat dia. Ada yang mendapatkan harta, tapi ilmu dan tahta mungkin tidak. Ada yang sekedar mendapat tenaga saja. Semua ini adalah jalan untuk meraih keridhaan Allah. Bahkan mungkin boleh jadi ayat nu meunang opatanana. Ya berilmu, ya bertahta, ya berharta, ya bertenaga. Nah. Jadi saya tadi bertemu dengan seseorang yang saya kira itu keempat-empatnya dapat. Contoh kecil lah yang dekat sama kita, sama kita mungkin ya. Haji Edwin Sanjaya. Ilmu ada. Tahta ada. Ketua DPR. Harta ada. Tenaga. Ketua pencak silat. Wah kuat lu tinggi saya mah. Tong coba. Nah, saya pernah belajar kepada beliau Cimande, Cikaret di Buntang Banting. Sok, pastinya jatuhkan saya. Terserah Anda bebas. Yang penting tong denger. Siap. Tangan hiji gitu. Tah. Eta siga tanggul. Ditengkas ulah ini cokor. Disurungkeun cicing keneh. Allah. Kerok. Beng, Allahu Akbar. Lengkap opatanana. Ya, mun dia mah Pablo Salam lah. Ya, opatananya, aya nu menang hiji. Nah, saat manusia berjalan kan teu sorangan, nu neangan ilmu loba. Nu neangan harta loba.
Nu neangan tahta loba kumaha enak pilpres tah. Gitu. Neangan tenaga saeutik ieu mah. Gitu. Tenaga neangan lewat naon? Lewat olahraga. Gitu. Jadi teu nyambung mun kieu nya, tiba-tiba aya salah satu anggota Sandros Pak Padlan abi teh tos 3 tahun latihan tapi nah bodoh wae ngaos teh nya. Teu nyambung atuh aneh. Jadi nge-gym dihubungkeun jeung maca Quran teu nyambung atuh teh. Abi teh tos 3 tahun pites tapi ngaos bodoh wae nya. Teu nyambung. Kitu sabalikna abi teh ngaos tos 4 tahun 10 tahun tapi abak teh asal lulus wae nya. Teu nyambung. Gitu. Aya jalurna. Nah, saat seseorang memperoleh ini, sebagian orang ada yang terprovokasi setan. Muncullah hasud. Itu. Hasud itu biasanya kepada orang yang sama. Lamun ilmuwan, hasud ka ilmuwan deui. Lamun tahta ka tahta deui. Hasudna teh. Artis ka artis deui. Lamun orang yang berharta kepada hartawan lagi. Anu bicara tenaga, otot, kanu kitu deui. Jadi level yang sama. Ketika salah satu di antara keduanya itu dianggap lebih banyak memperoleh. Muncullah setan memprovokasi salah satu produkna teh hasud. Naon hasud itu cenah? Tidak ridho atas nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Itu. Naon cenah? Perasaan hati yang tidak ridho bahkan terluka hatinya dengan anugerah Allah yang diberikan kepada orang lain. Sehingga dia berharap nikmat yang Allah berikan kepada orang itu hilang. Urang neangan ilmu. Si B neangan ilmu. Bisa jadi salah satu kalau lemah iman akan hasud. Ketika si A menjulang, gemilang, bahkan boleh jadi lamun bicara ngaji, jamaahnya banyak. Si B merasa lebih tinggi ilmunya, jamaahnya sedikit. Lemah iman, datang setan, hasud. Ngobrol, eta hasud teh bakal nyerita. Sehingga mau nyeri bakal curhat. Mang ngadenge mah eta ngaji jeung si Ustad A. Nya, kade bisa nyesatkeun. Teu jelas sanadna. Jelas ilmuna kade ngebejaane urang loba contona. Oh gitu. Nya da kudu jelas atuh naon oge. Kudu jelas. Sakolana di mana? Pasantrenna di mana? Guruna saha? Kudu jelas. Sabab naon? Mun sorangan diajar setan guruna. Tira setan bisa ngajarkeun Quran. Tinggal hasilna. Sabada ngaji, daek salat henteu. Sabada ngaji, menjaga apa yang Allah haramkan tidak. Ini hasilnya. Lamun enya memang bener mang sabada ngaji jeung si A teh urang teh di hoream salat. Tah memang salah eta mah. Sabada ngaji jeung si A teh memang urang jadi jahat ka majikan ge salah berarti eta mah jelas. Gitu. Jika ubar tadi itu orang teh batuk ya meuli obat begitu ngadan obat eta beuki beuti ngekeh tong diteruskeun asalna batuk ke sakali nginum obat A jadi 2 kali double nah 2 kali ganti tong diteruskeun berarti teu cocok ganti ke obat B jadi ngaropol jadi ngaropol lagi gak manuk jog-jog gitu teh ganti areun teh anu cocok itu kita ge sarua pan ngaji teh Quran ya ngobaran hate era cager tinggali dampakna we itu karena targetnya itu membenahi hati. Nah hari ini
dengan hasud karena provokasi setan, dengan dari level ilmuwan dengan ilmuwan, hari ini mengerikan. Ayo level tahta, di kantor. Si A abus karek 2 tahun, si B geus 10 tahun. Si A langsung manajer, si B jabatan anggar. Setan datang. Nah, aing geus 10 tahun kieu wae nigin anjing. Imah anjing menjilat beda imah. Jilat imah beda anjing. Kira ngobrol jeung babatur aing teu ngarti perusahaan teh kumaha urang 10 tahun pan ceuk nya alus teh urang gawe. Alus teh kieu dia. Taroko angker taroko tah Batman. Alus bang, emang disiplin bang, kieu bang anu. Tapi nah niki nu naek nanya. Ih teu adil mang ieu. Nah, itu boleh jadi hasud tuh. Naon sabab? Sarua neanganna tahta. Seperti ketika berlomba-lomba orang ingin menjadi pejabat tertentu, level tertentu. Baheula mah pemilihan kades, baheula mah film-film buan. Teu kapilih, kanu kapilih hasud. Nauzubillahimin dzalik. Termasuk anu neangan harta sarua. Sama-sama pencari harta, sebagian mendapat lebih, sebagian tidak, terlebih kalau dia senior lebih lama. Biasanya kamu yang merasa berjasa itu akan muncul hasud. Kalau lemah iman. Termasuk mencari tenaga, iri. Sampai Allah melekatkan di surah khusus. Kita untuk berlindung kepada mereka orang-orang yang punya hasud. Surah apa itu? Surah Al-Falaq. Arapa kabeh benernya. Sok urang baca barangan arapa terakhir itu apalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hasud bahasa Arab. Sok, sedih. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga pajak dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul kalinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, nauzubillahimin. Ada tuh min syarri hasidin idza hasad. Jadi, kalau kita lengah, apa yang kita peroleh bahaya tuh. Hasud mah kabatur. Nah, aya nu kan sorangan, naon sebutna? Ujub. Naon si ujub teh? Dari kata ajib. Ajib itu kagum. Kagum ka saha? Kagum karena diri sorangan. Kagum atas apa yang dia peroleh. Padahal itu anugerah dari Allah. Kagum dengan pemahamannya sendiri. Kagum dengan tahta yang dia peroleh. Kagum dengan hartanya. Kagum dengan fisiknya, tenaganya. Contoh, bisa ujub ya nu kana ilmu. Ketika dia melihat gitunya, dia melihat seseorang pemateri, ilmu kan materi tah, patokannya materi. Datang ke pengajian gitu. Mana sakit tuh anjing pengetahuan aja. Atah. Naon anjing aing. Nah, itu tahu udah ketiga apa, bocil ge apa tah. Sugan teh sakumaha, sakit kelingan. Dia takjub dengan dirinya, dinamailah ujub. Lamun ayaan dina hate saha wae, hate jelema, hate jelema tong urangnya, hate jelema aya ujuban heuh ka bawa maut, haram masuk surga. Eta anu jalur ilmu
nu harta sarua tahta. Ngobrol di komplek atau jeung baturan reunian. Damel di mana? Abdi mah ieu macakeun ayam. Gitu. Mata Korea reuni teh kalah ngagungkeun nu kitu patut. Abdi mah di dieu di perusahaan ieu swasta alit. Selami di dieu. Aya 10 tahun mah kabeli naon? Beli naon? Andai. Iya we gitu. Motor si Kukut 10 tahun teh nya. Sabarnya. Kieu itu apa tuh? Gitu. Abi mah alhamdulillah gitu ya. Nama alhamdulillah gitu. Sambil merasa dia kagum dengan apa yang dia peroleh. Nah, eta ujub. Itu level cenah tahta. Mun harta sama. Patokanna misalkan tetangga. Da jarang hasud karena harta patokanna Eropa jarang. Pasti nu nampe. Ayah si itu tuh si ibu ganti mobil. Oh, itu mobil apa? Oh, standar. Tembih tuh. Tembih jeung ieu tuh tembih. Itu karena harta. Sarua, Pak, misalkan orang mobilna A, nya itu sarua A, merekna sarua, serina sarua. Harudang. Ieu motor jual. Nih gini geus boga keribueuk ganti. Keribueuk ke moal hasun moal. Eta biasana konaah gitu mah. Sakieu ge asal maju we. Biasana bermerek. Aduh dong. Ganti. Wah. Pak getos Pak. Mohon teenakeun atau boleh eta mah? Nya, raosnya. Jadi nyari awak we gitu. Nyari awak we. Eta level harta. Level tenaga bisa jadi. Wih, gak apa teuing. Isakeun ieu di gym, nge-gym. Tong salah eta. Tricep kirangnya. Oh. Kirang. Tuh. Sampai kilo mah itu beda. Masing-masing ada levelnya loh ini. Semua manusia akan diganggu oleh setan. Kabeh laugnya nam ajmain. Kitu ge anu sangsara. Jeung saha? Jeung nu sangsara deui. Palo-palo masalah eta mah deui. Aing mah hirup euy. Can sabaraha jeung aing mah. Lamun masalah urang dipakai di dieu mah kuat. Sok jeung aing pas susah-susah hirup. Dan eta ya ujub ku masalah ya Allah. Aing masuk pamajikan rudat. Budak rudat aing masuk. Mitoha rudat aing. Edan teh aing coba. Geus edan aing mah geus. Sigana aing paling masalah di oh gelo teh jelema. Gitu. Jadi moal mungkin nu sangsara jeung nu beungar moal mungkin. Level sama. Nah, maka waspadalah. Sadarlah apa yang Allah anugerahkan. Lamun urang sadar misalkan menang ilmu, tahta, harta, tenaga, saat pakai jeung sarua hati-hati itu. Setan datang. Gitu. Emang ayeuna nama tidak berilmu, teu tahta, teu harta, teu tenaga, eta mah tawado pisan sih eta mah. Da abdi mah teu gaduh naon. Ilmu teu gaduh abdi mah. Tahta teu gaduh abdi mah gitu. Harta teu gaduh, tenaga kayak kieu gitu. Ngan cilaka deh gitu mah deh. Gitu.
Nah, ngaji, sieun pinter. Andai. Tedama sieun beunghar. Allahu Akbar. Tuh olahraga sieun sehat. Ah, gitu-gitu teuing mah deh, itu mah benjelung deh. Nih, kita lihat nih. Coba baca surah Taubah ayat gocap. Bismillahirrahmanirrahim. In tusibka hasanatun tasukhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Allah. Jika engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, Wassalam. mendapat kebaikan, maka itu menyakitkan mereka. Tuh, tingali. Jadi maju teh nyeri, saya mah gering. Terus? Akan tetapi, jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati dengan tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Eta jelema anu hasud. Gitu. Si anu andengnya usahana bangkrut. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah tuh. Diuji ku Allah, berjung atuh. Da ngarah manehna hungkul anu sukses teh. Nah, talamun takabur, nah, naon bedana ya? Takabur mah sudah meremehkan pihak yang di depannya itu. Kalau kepada pribadi disebut dengan ujub. Kalau sudah ada mitra atau partner atau lawan atau selain dirinya yang dilemahkan, diremehkan, maka dia menjadi takabur. Datang babaturan seseorang kasih pulang, kasih A. Di mana ente? Tanggeus ngaji, usaha jeung Ustad A. Oh. Bas naon? Anu. Ya begitu mah tuh. Remeh itu. Bocil. Oh, naonan itu saya tahu. Teu pantes jadi ustad saya tahu sabenerna mah. Aslina saya. Mata gedinya pikir-pikir deui, ngaji ka si eta mah. Ieu mah lain naonnya, nya didinya saya. Jadi sudah diremahkan. Padahal itu muslim, maka dia sudah jatuh takabur. Maka takabur itu adalah satu, menolak kebenaran, dua, meremehkan pihak lain. Anu sesama eta. Mungkin beda di wilayah. Termasuk si B, ini bicara tahta. Datang seseorang kepadanya. Terus di mana? Terus di bumi si anu, naon, syukuran naon, diangkat di karyawan tetap. Di mana? Perusahaan anu, oh suka teh naon. Teu urang teu kudu kitu nya. Urang ngepan pejabatnya teu syukuran. Nah, bener. Biasa-biasa we. Nah, maksud diri kieu itu. Nah, eta indikasi takabur. Meremehkan, ada pihak yang diremehkan. Termasuk harta. Ente dagang teh kumaha maju. Ya, alhamdulillah. Seberapa omset? Tak gitu. Nah, ketika itunya di dieu mah alhamdulillah 2 jam we bisa menang bisa gitu di dieu mah. Tak guru ka di dieu atuh. Di dinya teh. Gitu. Nggak jadi kieu ya, nah itu indikasi takabur. Ini takabur, ujub dan hasud seringkali lekat. Dari mana datangnya tuh? Dari kehidupan bermasyarakat. Da soranganan moal. Jeung cobaan sorangan di gunung hirup moal, mal ujub moal. Nu aya pinu ku keeng. Gitu. Tapi orang mau mungkin pak hidup sorangan, orang makhluk sosial, maka harus punya benteng yang kuat agar kita tidak menjadi pelaku atau tidak menjadi korban.
dari kejahatan orang-orang zalim. Oleh sebab itu, luka yang terhimpun ketika datang penyakit, ini baik ujub, hasud, takabur, atau dengan apa tuh istilah lain, misalkan benci, ruah gitu ya, dan lain-lain. Ini oleh Al-Quran dinamai dengan zulumat, az-zulumat. Sementara obat sifat disebut dengan nur. Jadi ubara mah hiji cahaya. Sebab penyakitnya banyak. Ieu teh naon bahasa urang nama? Kapoekan. Bisa jadi naon ieu? Putus asa. Dan lain-lain. Sok baca surah Ibrahim ayat 1. Jadi di sini putus asa, benci, ujub, hasud, takabur, inilah produk-produk jahiliyah. Kalau datang petunjuk akan berubah. Putus asa jadi harap. Benci jadi cinta. Ujub dari ridho. Hasud jadi, yang namanya apa tuh? Hasud tuh menjadi syukur. Nah, takabur menjadi tawadhu. Nanti kabeh ke Quran. Ini produk-produk setan ya, hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita hijrah, bertobat, sementara hati kita masih lekat nilai-nilai ini, berarti orang can berhasil. Karek berhasil ngarobah tampilan, ngarobah babaturan, hati mah can robah-robah, boleh jadi. Na'udzubillah min dzalik, karena akan selamat nanti biqalbin salim. Mereka yang kembali kepada Allah membawa hati yang selamat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Quran ya. Orang mun gaul mawa hate teu. Lamun bau ngiri hate, hatena tong dibawa. Simpen di imah keleran. Lewat naon terluka ya. Misalkan caci maki, produk lisan naon. Caci maki, gunjing, fitnah, hoax dan seterusnya. Datang Quran tuh pada petunjuk. Silakan baca, Pak Hendra baca. Nah, cek Quran kumaha cenah? Surah Ali Imran ayat 159. Terus jika kamu bersabar dan bertakwa, tuh solusi dan kumaha cenah? Sabar dan takwa. Terus sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. tuh, jadi solusi lamun nyeri hati kumaha cenah? Sabar dan takwa. Saya ceritakan, mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Saya punya anak 3. Dan saya menduga dan pasti setiap masa selalu banyak orang-orang zalim daripada orang-orang beriman. Khawatir satu waktu anak saya terprovokasi setan, maka dari sejak dini saya tanamkan. Lewat pengalaman ketika dia sudah masuk di bangku sekolah. Saya panggil si Oni yang nomor 1. Oni, selama kamu bergaul, berteman, pernah kamu sakit hati? Pernah? Oleh siapa? Teman. Sebabnya apa? Hinaan, mencaci, memaki, ngejek. Saat kamu diejek, kamu gimana perasaanmu? Sakit. Yang sakit tangan, kepala, kaki, atau hati? Hati. Nah, saat hati sakit, apa yang kamu lakukan? Nangis. Kenapa nangis? Sedih. Gitu. Sedih bercampur sakit, akhirnya air mataku keluar. Lain kali, besok-besok, kamu tidak akan pernah lolos dari orang seperti itu. Bahkan mungkin lebih jahat lagi. Persiapkan sejak sekarang. Bapak kasih pelajaran sama kamu. Yang sakit apa? Hati. Hati punya siapa?
punya oni. Nah, itu kesalahanmu. Hati milik Allah. Nah, ketika kamu terluka lewat caci maki lisan orang dan sikap seseorang lain, ingat orang itu telah berbuat zolim. Kepada siapa? Sama oni? Bukan, kepada dirinya sendiri. Tugasmu bersihkan kembali hati itu. Dengan cara bermohonlah kepada Allah. Anugerahkan kesabaran dan doakan orang itu supaya mendapat petunjuk. Dan kamu sibuklah untuk menjernihkan hatimu lagi. Lalu cek budak teh, oh dulu Nabi itu begitu. Nah, pantesan Nabi dicaci maki, diludahi tahan karena aya ilmu. Nah, orang-orang yang akhirnya putus asa, benci hingga dendam itu karena dia memahami hatinya itu miliknya sendiri. Aing teu geunah hati aing nyeri, akhirnya datang setan bunuh, terjadilah tumpah darah. Akhirnya itu jolim, orang menjolimi deui. Maka orang jolim akan menjadi jalan menjolimi orang zolim lagi. Akhirnya saling menjolimi. Dan orang zolim menjadi jalan ujian bagi orang beriman, sehingga orang beriman martabat derajatnya bertambah naik. Nah, maka mau dicaci maki itu kudu atoh. Ngarah naon? Ngarah apal harga urang. Aya sabaran teh urang teh hirup teh. Mun eueuh, nah, dipertanyakan salat saya lagi teh hasilna naon? Maka dilekatkan wasta'inu bisabri wassalah. Gitu. Salah satunya harus muncul maka maaf. Kita salat nyembah saha? Nyembah Allah, anu ngahina urang saha? Makhluk Allah kene. Sehingga Nabi tidak membalas caci dengan caci lagi. Karena keburukan dan keburukan. Orang mencaci sudah buruk, udah jangan tambah lagi buruk. Antep kan. Gitu. Bila pun nasihati kalau nggak perlu, biarkan saja. Doakan.